kerinduan kami ya Tuhan. Sempurnakanlah kami dengan kuasa firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang kami rindukan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja dengan leluasa di antara kami. Bagi umat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Roh-Mu yang Kudus bekerja. Sehingga ketika kami membaca firman, karuniakanlah hikmat dan pengertian. Sehingga kami bukan hanya memahaminya, tapi kami pun dimampukan dengan kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami mengalami perubahan dan pembaruan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba menyerahkan diri menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Roh-Mu yang Kudus juga mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Sehingga sungguh kami meyakini pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau bekerja di antara kami. Kami memulai pembacaan dan perenungan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, benar-benar luar biasa loh ya. Tadi pagi berangkat nggak ada yang berantem kan? Hah? Di rumah nggak ada yang mikir, yang di sini nggak ada yang mikir yang di rumah ya. Kita bersyukur kita boleh beribadah hari ini di rumah Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, tidak mengurangi sukacita kita dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami situasi yang pas-pasan, terus nemu dompet di jalan, kita bilang apa? Loh kok ketawa? Saya ini tanya kok. Bapak Ibu bilang apa? Ini lagi butuh duit, ya. Belum bayar ini, belum bayar itu, nemu dompet, ya. Kita bilang apa? Puji Tuhan, wah jujur ini ya. Puji Tuhan, Tuhan sediakan. Ini pencobaan apa ujian ini? Oh tenang nih ya, ujian Bu, supaya saya mengembalikan ya. Atau kita lagi kepepet ya, pas-pasan belanja di pasar, kembaliannya lebih banyak dari kita beli, dari uang yang kita serahkan. Apa yang kita lakukan? Loh kok senyum lagi, ini rupanya pengalaman pribadi masing-masing ini ya. Begitu kembaliannya banyak, oh Tuhan memeliharaku gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu masa kami pernah mengalami hal yang demikian. Ya, saya sebagai bendahara di rumah di masa yang lalu ya, itu kurang lebih tinggal 150-200 ribu
selama 1 minggu ke depan baru terima persembahan kasih. Apa yang terjadi? Ya sudah mikir ngatur, datang orang yang membutuhkan pertolongan. Kira-kira ditolong enggak ini? Pergulatan batin yang hebat. Kalau saya tolong, saya dan keluarga makan apa? Tapi rupanya jalan ini menjadi jalan Tuhan untuk menguji, sekaligus menjadi sebuah pencobaan bagi saya, bagi kami akhirnya. Tetapi yang ajaib adalah, singkat cerita, karena waktu kita, pergulatan yang hebat itu Tuhan tuntun. Akhirnya saya yang awalnya berkata tidak, dan kemudian orang yang membutuhkan pertolongan itu tanpa sengaja bisa bertemu dengan Pak Tim, dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pelayanan ini, pengobatan. Ketika kami melakukannya, orang ini lebih membutuhkan. Dan itu menjadi sebuah jalan pemeliharaan Tuhan bagi kami selama 1 minggu. Ketika kami membawa dia pergi ke dokter dengan biaya yang ada, Tuhan sudah melakukan pertolongan banyak, obatnya sangat murah, dokternya pun sangat murah, padahal dia seorang spesialis, kami juga tidak mengerti. Sisa uang itu bisa menghidupi, bahkan sisa sampai 1 minggu kemudian. Tidak berkurang. Dan saya berkata, ketika hari itu, kita sering kali berkata bahwa pencobaan memisahkan, ini pencobaan, ini pengujian. Pencobaan datang dari iblis. Ya, di dalam kitab Ayub dijelaskan iblis datang mencobai Ayub. Ditegaskan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Bisa ditampilkan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan datang dari iblis, ya. Namun seiring itu Allah dapat menguji dan memurnikan iman kita melalui pencobaan yang kita hadapi. Ini yang diajarkan di dalam kitab Ayub. Artinya di dalam satu peristiwa ada 2 agenda. Agenda Allah dan agenda iblis. Iblis yang mau mencobai, tapi Tuhan ingin menguji setiap kita lewat satu peristiwa. Setiap peristiwa dapat sekaligus bersifat pencobaan dan pengujian. Bahkan peristiwa yang baik bisa menjadi buruk ketika kita gagal untuk mengelolanya dan melakukan kehendak Tuhan di dalamnya. Peristiwa buruk bisa menjadi peristiwa yang baik ketika kita meresponi dengan benar apa yang terjadi sesuai dengan firman. Dan itu dialami oleh Ayub dan diajarkan di dalam kitab Ayub. Kematian seseorang yang kita kasihi, peristiwa buruk, tetapi dapat memurnikan iman kita kepada Tuhan. Peristiwa kehilangan di dalam hidup kita bisa menjadi jalan Tuhan untuk menguji dan memurnikan apakah kita sungguh hanya mengasihi Dia atau yang lainnya. Di dalam setiap peristiwa baik atau buruk bisa menjadi sebuah ujian atau pencobaan bagi kita secara bersamaan. Pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang menjadi renungan kita pagi hari ini tidak terpisahkan dari peristiwa baptisan sebelumnya. Kalau kita baca Injil Lukas khususnya, sebelumnya Yesus dikatakan dibaptis karena 2 peristiwa ini sama-sama berhubungan dengan status Yesus sebagai Allah. Di dalam peristiwa baptisan di sana diproklamasikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam pencobaan ini iblis mengatakan apa? Jika engkau sungguh anak Allah. Allah memproklamasikan Yesus sebagai anak Allah yang akan menderita, tetapi iblis menawarkan kepadanya, jika engkau anak Allah, dan memang Yesus adalah anak Allah, mengubah batu menjadi roti adalah hal yang sangat mudah. Dunia ini diciptakan hanya dengan firman, maka semuanya ada. Tetapi iblis sedang mencobai Yesus menjadi anak Allah dalam pemahaman tanpa penderitaan, tanpa salib. Khususnya di dalam Injil Lukas ini, kalau kita perhatikan, pencobaan yang dialami Yesus ingin menunjukkan bahwa ia sebagai Adam yang kedua. Dari mana kita tahu?
kita perhatikan bahwa terlihat dari upaya Lukas menyisipkan silsilah Yesus dari Adam. Kalau Bapak Ibu baca perikop sebelumnya, itu Lukas menyisipkan, menuliskan silsilah Yesus bukan dari Abraham, tapi dari Adam. Yang ditulis adalah anak Allah dalam huruf kecil anaknya. Tetapi Yesus adalah anak Allah di dalam huruf besar A-nya. Yesus digambarkan di sini ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas sebagai Adam yang terakhir, anak Allah yang berhasil menang atas pencobaan. Maksud ini sesuai dengan teologi dari Injil Lukas yang juga menulis kisah para rasul bahwa keselamatan bagi semua bangsa termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena itu Lukas menuliskan silsilahnya dari Adam. Artinya seluruh umat manusia. Berbeda dari Injil Matius yang menuliskannya dari Abraham. Dan Allah mengizinkan Yesus dicobai sama seperti ketika Adam ditempatkan di dalam Taman Eden. Coba kita melihat sebuah paradoks, perhatikan di sini. Adam ketika berada di dalam Taman Eden, dia menikmati semua kelimpahan taman itu, betul? Semua boleh kamu makan, satu yang tidak. Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dikatakan, dan ia, firman Tuhan mencatat, lapar. Adam yang pertama menikmati kelimpahan sementara Yesus lapar di sini. Semua boleh kamu makan, satu aja enggak. Situasinya sangat paradoks Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini, kemudian Adam berada di dalam sebuah taman yang sangat indah. Yesus berada di mana? Padang gurun. Tetapi situasinya berbalik. Kalau kita berkata, Adam ini mengalami hal yang baik, betul? Tapi justru dia gagal. Maka saya katakan, peristiwa baik bisa menjadi buruk ketika kita tidak merespon dengan benar sesuai dengan firman. Tapi peristiwa buruk bisa menjadi sebuah peristiwa baik, bahkan kemenangan ketika kita menghidupinya dan melakukan firman di dalamnya. Amin. Yesus berada di padang gurun tetapi dia bisa menang mengalahkan pencobaan. Adam menikmati kelimpah ruahan Taman Eden tetapi dia gagal di dalam pencobaan. Di mana letak masalahnya, kuncinya? Kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Hari ini tema kita pencobaan yang mendatangkan kesempurnaan. Kita belajar dari tokoh satu-satunya yang menang mengalahkan pencobaan. Yesus yang sebagai manusia sejati. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara Yesus menang atas pencobaan? Dikatakan di dalam ayat 1. Perhatikan di dalam ayat 1 dari Injil Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kunci yang pertama. Bagaimana cara saya bisa menang mengalahkan pencobaan? Ada hidup senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini enggak bisa tidak. Artinya kita tunduk taat kepada tuntunan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Berarti bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menghadapi pencobaan tersebut. Yesus mau menundukkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Dia tahu bahwa iblis ingin membawa dia kepada jalan tanpa penderitaan, tanpa salib. Tetapi Yesus tahu bahwa kehendak Bapanya ketika mengutus dia datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan melalui jalan penderitaan dan jalan salib. Bukan jalan yang mudah dan gampang. Karena banyak manusia di tengah dunia ini, anak-anak Tuhan ketika mengalami himpitan, kita memilih jalan pintas. Betul nggak? Yang paling gampang, sing gak kangelan, yang hasilnya cepat. Tapi Yesus tahu misinya datang ke dalam dunia ini. Dia mau menundukkan dirinya di bawah tuntunan Roh Kudus. Dia mau menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa, sekalipun mengorbankan dirinya.
Pencobaan diatasi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus yang ada padanya. Kunci kemenangan Yesus adalah mengikuti pimpinan dan kehendak Bapanya ketika dia menghadapi pencobaan. Bukan kehendaknya. Karena itu di Taman Getsemani dia bisa berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dia tahu bahwa di depan ini bukan jalan yang Hosana, Hosana, anak Daud itu sudah lewat. Yang ada adalah air mata dan darah. Tapi Yesus tetap berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Sikap hati seperti ini yang harus ada di dalam diri kita. Kalau kita ingin menang atas pencobaan. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di sini, dalam setiap pencobaan siapa yang menawarkan mujizat? Perhatikan di sini. Bapak Ibu bacakan dengan saya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis itu, siapa di situ yang menawarkan mujizat? Iblis loh. Padahal yang punya kuasa dan melakukan mujizat siapa? Yesus. Tapi iblis yang bilang, ubah batu menjadi roti. Itu mujizat loh. Loh betul kan? Kalau kamu jatuh, menjatuhkan diri, malaikat tuh datang. Itu ada firmannya loh, iblis juga tahu. Apakah Yesus melawannya dengan mujizat yang sama? Yang lebih hebat? Tidak. Perhatikan baik-baik. Cara Yesus yang kedua adalah, dia menghadapinya dengan apa? Ubah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, ada tertulis. Ada firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak ingin menukar itu dengan kesenangan itu, dengan kuasa yang sekalipun dia miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus melawannya dengan firman. Yesus memberikan keteladanan yang luar biasa menghadapi pencobaan sebagai manusia yang sejati. Ketika pencobaan itu dihadapi oleh Yesus dengan firman Tuhan. Pencobaan pertama berkaitan dengan urusan daging. Keinginan daging. Yesus mengatakan manusia ini hidup bukan hanya karena saya makan secara jasmani. Tapi saya juga bisa kuat ketika saya makan secara rohani. Pencobaan kedua ketika dia ditawarkan dengan seluruh kekuasaan. Yesus berkata bahwa hanya Tuhan. Kalau kamu nyembah aku, semua ini jadi milikmu. Yesus bilang hanya Tuhan satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Enggak ada yang lain. Bukankah kita seringkali menukar keyakinan ini dengan keinginan kita? Siapa yang kalau mau buka usaha, ngitung dulu. Bukan ngitung cuannya, hari. Saya itu sampai tidak bisa ngomong loh Bapak Ibu. Satu kali kondangan, satu meja dengan orang yang saya nggak kenal. Ngomong sana, ngomong sini, cerita sana. Ternyata ujungnya berujung kepada begini. Oh kenal ya? Oh iya kenal, loh kok bisa kenal? Oh lah waktu buka tokonya kan tanyanya sama saya harinya. Loh yang bistoni ku penditone loh. Loh ini muka ini mau taruh di mana loh Bapak Ibu? Mau nginjili, mau kesaksian apa? Dia bilang, loh kok bisa kenal? Loh lah waktu anaknya mau kawin loh saya yang ngitung kok. Loh ya sih berkati tuh boksune loh. Lah mbok tanya sama ini loh, orang pintar Pak Andi. Pak, kapan anak saya boleh kawin? Semua hari. Jam berapa Pak? Semua jam. Jangan jam 12 ya Pak, jangan jam 12 malam, kalau masih datang juga. Bukankah ketika kita dalam keadaan terjepit seringkali kita berkata, oh Tuhan nanti ya, yang penting ini instan. Gimana? Halo? Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi pencobaannya ketiga,
Berkaitan dengan ketika dikatakan pemeliharaan Allah, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Yesus berkata, ada tertulis, menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat pasal 4 ayat 1 sampai 13 ditutup dengan satu kalimat yang buat saya itu membuat saya harus mawas diri, was-was. Kenapa? Karena firman Tuhan itu jelas mengatakan ayat 13, Bapak Ibu, perhatikan di sana. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Enggak cuma itu, kalimat selanjutnya, dan menunggu waktu yang baik. Untuk apa? Cobai lagi. Ini realita. Hidup kita sepanjang hari tidak lepas dari yang namanya pencobaan dan ujian. Tidak bisa lepas. Ada dua sisi dari satu peristiwa yang membuat saya harus bersikap, saya harus senantiasa waspada, karena itu berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa yang mengaum, artinya dia nunggu kita. Nunggu ketika kita lemah, dia akan menerkam kita. Artinya bahwa saya seperti yang dilakukan oleh Yesus, saya harus semakin bergantung kepada Tuhan. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya dan memegang firman-Nya setiap saat. Ini jalan satu-satunya kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Uang tidak bisa, kekuasaan tidak ada artinya. Oh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Tidak ada mahkota tanpa Getsemani. Itu jalan yang dilalui oleh Yesus. Karena itu, jangan kita lengah. Karena itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ketika iblis ingin mempercepat proses pemberitaan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus tahu dengan jelas misinya datang ke dalam dunia. Penderitaan, salib, dan kematian. Tapi tidak berakhir di situ. Berakhirnya kepada kemuliaan, keselamatan. Misi Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan umat manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi apa Bapak Ibu? Kekuatanmu. Ini firman Tuhan yang ngomong. Kalau saya bacakan ini, orang tuh sering bilang gini, Bu enak ae nek ngomong. Sing ngrasakno mbek sing jalani ku lho. Lho lah memangnya Bapak Ibu tok yang jalani, saya itu yang jalani lho. Saya ku ya wis berderai-derai lho. Tapi ini firman Tuhan yang kayak pegang, yang saya hidupi. Seberat dan sesulit apapun Tuhan berkata, pencobaan itu biasa, kan kamu dapat menanggungnya dan pasti ada apanya? Jalan keluar. Itu firman loh yang ngomong, bukan pendetanya. Pasti ada jalan keluarnya, itu janji Tuhan. Bagian saya adalah tunduk taat dan melakukan firman. Itu saja. Sekalipun ini sulit. Saya sulit, saya memilih meneguk lutut atau pinjam rentenir. Sakit, saya memilih. Selain saya berobat, saya hanya mencari Tuhan. Atau kita mencari orang yang lain, yang pintar. Johnny, seorang anak muda yang sangat energik, perempuan ya. Dia seorang gadis yang menekuni menjadi atlet olahraga atletik. Anak ini sangat ceria.
Tapi hidupnya hanya berubah di dalam beberapa detik, merubah sisa hidupnya. Sampai di akhirnya nanti akan berpulang. Satu kali dia pergi bersama teman-temannya berwisata ke sebuah danau yang bernama Chesapeake. Di sana dia berada di atas tebing. Dan dia melihat air di bawahnya, kita sering lihat itu ya, orang lompat, itu saya paling ngeri loh. Bener, kalau lihat orang lompat, saya bilang gini, orang itu yo iman tapi yo jo anu toh. Kenapa? Lah gak ngerti ya di bawah batu atau enggak loh, kecuali saya wis nyelem tak resi isik kabeh gitu ya, saya nyemplung. Nah ini terjadi dengan Joni. Ketika dia lompat dari atas, dia kepalanya duluan di bawah batu. Oh Bapak Ibu, peristiwa berapa detik itu merubah seluruh hidupnya. Seketika itu tubuhnya mati rasa, ini rusak permanen. Karena dia mengalami benturan yang hebat dari ketinggian yang sangat tinggi. Dan hidupnya berubah seumur hidup. Dia hanya bisa berbaring. Oh, anak yang begitu energik, anak yang begitu aktif, sekarang terbaring di atas tempat tidur. Teman-temannya datang menilik dia, itu sampai bisik-bisik, bahkan maafkan ini, ada yang sampai keluar dan muntah. Dia merasa kaget, ini kenapa toh? Semua orang kok bereaksi melihat saya seperti itu. Akhirnya dia berkata kepada Jackie, Jackie tolong saya Jackie, ambil no kaca katanya. Gak usah wis, enggak usah. Enggak, ambilin saya kaca, saya mau melihat wajah saya. Karena dia heran, teman-temannya yang datang itu bisik-bisik. Wah dia sampai menangis, bahkan sampai muntah-muntah. Akhirnya dengan berat hati Jackie memberikan kepada dia kaca. Begitu dia lihat kaca, dia berkata, ya Tuhan. Ini matanya cekung begini, bola matanya turun, dalamnya ini merah. Ada besi di sini, kepalanya gundul, giginya hitam, beratnya sudah hilang 22 kilo. Dia sendiri tidak mengenali wajahnya. Satu yang di kepala, lebih baik saya mati. Menggerakkan tubuhnya, bagian bawah, dia nggak bisa. Dia sudah nggak tahu masa depan saya seperti apa. Akhirnya dia berkata kepada Jackie, Jackie saya mau minta tolong kamu. Sekali ini saja lakukan. Apa Joni? Ambilkan silet, potong nadi saya. Jackie marah, Jackie menangis dan menolak. Dan di situ dia berkata, bahkan untuk mati aja saya minta tolong orang lain. Buat apa saya hidup? Ini pencobaan atau ujian. Joni yang menentukan, betul? Wah, dia langsung kehilangan seluruh pengharapannya, dia kehilangan dan tidak bisa melihat masa depannya. Mau apa saya ini kalau begini? Satu saja keinginannya, Maher saat itu, saya cuma ingin mati. Buat apa saya hidup? Satu malam ketika kesakitannya sangat hebat, seluruh tubuhnya itu bisa. Ini pengobatan tidak selesai-selesai Bapak Ibu, panjang bertahun-tahun. Ketika satu malam dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dia berkata seluruh tubuhnya ini sakit, nggak ada yang nggak sakit. Ditemani oleh seorang temannya yang bernama Cindy. Dia merasa nyeri bagian belakang tubuhnya. Sakitnya luar biasa, dikasih penghilang sakit mangan morfin tidak bisa. Dia cuma bilang, saya cuma pengen mati, saya cuma pengen mati. Dan itu tidak sekali, terus terjadi. Ketika itu Cindy pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa memeluknya dan berkata begini, Joni, Yesus pun pernah mengalaminya. Kapan Yesus pernah mengalaminya? Saya rasakan ketika dia digantung di atas kayu salib. Tubuhnya hanya ditopang oleh paku. Setelah dia dilukai, dicambuk. Luka yang begitu hebat. Tubuhnya digantung hanya ditopang oleh paku. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kamu tidak sendiri, Joni.
Yesus pernah mengalaminya. Mendengar itu, Johnny mulai memandang kepada salib. Dan dia berkata, yang terbaik dari Tuhan memang belum datang kepadaku. Tapi aku tahu Bapakku selalu merancang yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, Johnny belajar melukis dengan mulutnya. Lukisannya banyak dicari orang. Bukan hanya itu, dia menulis banyak buku. Banyak bukunya yang menjadi bestseller. Buku pertama berjudul Johnny, yaitu biografi dirinya. Bagaimana perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Bagaimana dia meresponi pencobaan dan pengujian yang datang ke dalam hidupnya itu. Dan akhirnya dia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Tahun 1979 dia mendirikan Johnny and Friends yang melayani orang-orang cacat dari keluarga atau teman-temannya. Tahun 2002 dia melayani lebih dari 5.000 keluarga orang cacat melalui 9 retreat keluarga. Program Will for the World atau kursi roda, dia sudah mengumpulkan 14.000 kursi roda dari seluruh Amerika yang diperbaiki oleh para tahanan di lembaga pemasyarakatan dan dikirimkan ke negara-negara berkembang. Program radio Johnny and Friends disiarkan oleh 850 pemancar radio dan mendapat penghargaan Radio Program of the Year dari National Religious Broadcaster. Bagaimana Johnny bisa sampai di titik itu? Ketika dia berjumpa dengan penderitaan, pencobaan, dia memilih akhirnya. Bapakku tidak pernah merancang yang buruk. Sekalipun yang tampak di depanku adalah buruk. Dengan mata iman dia melihat jauh ke depan. Dan mengejar apa yang baik yang Tuhan rancang dalam hidupnya. Amin. Dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang mencintai dia. Apa adanya. Klip selanjutnya. Dia bertemu dengan laki-laki yang bernama Tada. Mereka menikah dan mereka berdua melayani Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sangat baik. Jangan pernah meragukan kebaikannya. Sesulit apapun penderitaannya sedang Bapak, Ibu, dan saya alami. Yakinlah, maksudnya selalu baik bagi kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mari tenangkan dan teduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, katakan dengan satu iman. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi ya Tuhan. terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan. Pegang baik-baik. Hanya Dia yang dapat menolong saudara dan saya. Hiduplah senantiasa dipimpin oleh Roh-Nya. Tunduk taat hanya pada kehendak-Nya, bukan kehendak saya. Dan hiduplah di dalam firman. Dengan sayap-Mu ya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Silakan duduk.